Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu jamaah semuanya yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, monggo kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, terutama malam ini. Alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'an. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan dan kita juga hadir di majelis ilmu ini, sedikit memberikan motivasi. Mari kita perbanyak doa kepada Allah, karena doa di saat hujan, apalagi berdoa saat bermajelis ilmu, semoga doanya dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, monggo jenengan bisa berdoa masing-masing, berdoa yang banyak, minta kepada Allah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita semuanya dengan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk alhamdulillah di sini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat iman Islam, nggih dipun paringi saha sehat. Karena sehat itu tidak hanya sehat jasadnya, tetapi ternyata alhamdulillah kita itu juga diberikan sehat hatinya. Buktinya meskipun rintik-rintik, hawane adem, masih kita bisa semangat memperbanyak langkah kaki berjalan ke masjid, yang mana kalau kita niat karena Allah, semoga itu menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah banyak sekali pelajaran selama saya safar ke negeri Melayu, yaitu Malaysia kemarin, dan diantaranya adalah semangat kita di dalam bertolabul ilm, dan diantaranya adalah saya melihat masjid-masjid di sana itu hampir mirip seperti ini, tetapi lebih nyaman, karpetnya lebih empuk, dan suasana masjidnya luar biasa. Dan saya sampaikan kepada saudara saya yang ada di sana, bahwasanya kami yang ada di Indonesia itu meskipun ada yang musolanya sederhana, ada yang masjidnya sederhana, tapi insya Allah tidak menghalangi kami untuk semangat di dalam berjamaah di masjid. Apalagi yang masjidnya itu karpetnya empuk, suasana masjidnya nyaman, ya kan? Ada AC-nya, seger, ya. Apa yang membuat kita itu tidak menghalangi itu datang ke masjid itu, ya? Berarti kalau sudah diberikan fasilitas seperti ini, Masya Allah, harusnya orang itu kalau hatinya sehat itu bisa datang ibadah itu terasa nikmat. Tapi qadarullah, mungkin bisa jadi ada tetangga kita, pangapunten nggih Bapak Ibu, niku yang hatinya mungkin masih sakit, sehingga enten tiyang engkang mendengarkan adzan tetapi berat untuk
melangkahkan kaki berjalan ke masjid. Mohon maaf para ustadz, santri, bapak ibu yang insya Allah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala nggih. Niki insya Allah kita lanjutkan adabnya. Dan sebenarnya adab yang selanjutnya ini seperti menasehati saya sendiri bapak ibu nggih. Niki judulipun adab kepada diri sendiri. Karena terakhir niku adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saniki kula lan panjenengan saged ngaji adab kepada diri sendiri. Ya. Di sini dijelaskan manusia itu percaya bahwasanya kebahagiaan itu tidak hanya di dunia Bapak Ibu. Tetapi juga kita berharap diberikan Allah Ta'ala kebahagiaan di akhirat. Seperti doa kita kepada Allah nggih Bapak Ibu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini harapan besar kepada Allah agar kita diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Di sini dijelaskan ternyata tergantung kepada sejauh mana dia mendidik, membina. Yang dibina apanya Bapak Ibu pangapunten? Yang dibina adalah jiwanya, yaitu jiwa yang bersih, jiwa yang suci. Ya, jadi di sini orang mulai masuk, mulai paham bahwasanya ternyata ada adab kepada diri sendiri. Di sini juga dijelaskan Bapak Ibu nggih, kesengsaraan. Ya, kalau tadi kebahagiaan juga ternyata nggih enten kesengsaraan. Sengsara dunya ya akhirate ya sengsara. Lah niku sinten? Yaitu orang yang merusak atau mengotori jiwanya. Sehingga jiwanya tidak suci, ibadah berat, ngaji berat, datang ke pengajian juga berat. Ya, ini khawatir dia akan sengsara atau tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Alhamdulillah. Semoga materi yang pertama ini saged kula lan panjenengan pahami. Ya, intinipun pengantar tengene buku niki manusia itu paham bahwasanya harapan kita tidak hanya bahagia di mana Pak? Di dunia, tetapi juga bahagia di akhirat. Nah, syaratnya pripun? Harus punya jiwa atau hati yang bersih. Ya, ini yang pertama ini kita pahami dulu. Nah, di sini dijelaskan banyak dalil. Nah, kita akan tengok satu persatu dalilnya nggih. Ya, ini di dalam surah Asy-Syams. Ya. Dalil yang pertama surah Asy-Syams ayatipun 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa. Ya. Padahal ayat selanjutnya wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi siapa? Orang yang mengotori jiwa. Yo maksiat. Niku biasanya wong sing gawene maksiat niku nggih jiwanya kok kotor. Kula malah teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya lompati sedikit. Innamal mu'mina idza atnaba dzamban kana nuqtatan saudaun fi qalbi. Sesungguhnya seorang mukmin jika berbuat suatu dosa, nggih, maka muncullah satu bintik hitam di dalam hatinya. Jadi wong mukmin kok nglakoni dosa Pak nggih, niku enten bintik hitam di dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wa ista'taba suqila qalbuh. Jika setelah itu dia bertobat, menghentikan perbuatan dosanya, wis ora nglakoni malih niki, serta mencela perbuatan buruknya itu, maksudnya kiki elek, iki maksiat ngoten. Jadi mencela perbuatan buruknya tersebut. Di sini dijelaskan maka hatinya kembali bersinar. Masya Allah nggih.
ora wong lakoni maksiat enten bintik hitam. Mungkin nak tobat gitu Pak, tobat, istighfar, memperbaiki diri, kemudian menghentikan perbuatan dosanya. Di sini dijelaskan mencela perbuatan buruknya, artinya dia tidak mau mengulangi lagi, maka hatinya kembali bersinar. Wa in zadat hatta taghliqa qalbahu, maka bintik hitam itu akan tetapi jika dosanya terus bertambah, Pak, maksudnya di sini nglakoni dosa yo nglakoni meleh, ya gitu nggih. Maka bintik hitam itu pun terus bertambah sehingga menutupi hatinya. Jadi hatinya sudah keras, Pak. Watine wis wabot dikandani wangel. Mungkin enten tiyang wis dikon salat wis wangel, Pak. Karena memang hatinya sudah keras. Kon poso Ramadan wabot karena mungkin hatinya sudah keras. Ya, di sini dikatakan, saya ulangi nggih, wa in zadat hatta taghliqa qalbahu. Akan tetapi jika dosanya terus bertambah, maka bintik hitam itu pun terus bertambah sehingga menutupi hatinya. Ini Masya Allah. Ya Allah ya Rahman ya. Semoga Allah menjaga kita nggih Bapak Ibu nggih. Bu, jangan maksiat Bu, jangan durhaka kepada suami nggih Bu nggih. Taat kepada suami nggih Bu. Insya Allah nggih Bu. Taat kepada Allah, nggih, mengikuti sunnah Rasul, perbanyak zikir, perbanyak istighfar, biar hatinya bersih. Bapak-bapak juga sama, jangan berbuat dosa, jangan maksiat, jaga pandangan bagi laki-laki ki abot. Nggih. Ngerti wong ayu sithik seneng, nggih Pak nggih. Nggih. Aduh. Berat ini. Ya, apalagi kalau sudah terlena dengan sesuatu yang mubah, terlena dengan sesuatu yang mubah, melalaikan, wis ngajine abot Mas. Ndelok iki sejam kuat, neng ngaji sejam, rekae ngantuk, halamane ilang. Nggih mboten Bu? Mboten Bu, kalau kelingan tiang pundi rasa disebutke lah ndak sini. Enten simbah niku kula tangkleti tes napa Mbah? TikTokan. Wah ya. Mbah yo seneng men TikTokan masyaallah. Nggih Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah, nggih. Sesuatu yang dibolehkan kalau berlebihan itu bisa melalaikan. Delok TV oleh, ning yo aja kokean, delok HP ya oleh, ning sebatasnya saja ya WA, ya kan? Atau mungkin YouTube sebentar lihat tausiah gitu. Ora gur nyekrol ra enteke napa meleh. Blonjo. Saniki nggih blonjo, Pak. Blonjo wis rasah ning pasar sakniki, Pak. Pon klik ya sesoke paket teko. Wah sakniki zamane canggih nggih, Pak nggih. Riyen jenengan kudu ngontel sik neng pasar golek lambi, sakniki Masya Allah tinggal klik ngoten mawon sesuk paket teko. Niki Masya Allah, ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat teknologi ya. Ini merupakan kemajuan. Tapi ingat jangan sampai melalaikan ya. Kalau lanjutipun dalilnya nggih. Dalil yang kedua di dalam surah Asy-Syams, dalil yang kedua di dalam surah Al-A'raf ayat 40 ngantos 42. Lah niki gandeng dawa pangapunten kula wacake artine langsung nggih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Maksudnya di sini tidak mau menerima nasihat, didakwai ora gelem. Dikon salat wegah, dikon ngaji wegah. Sekali-kali tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga sehingga onta masuk ke lubang jarum. Walah, yo ora iso onta masuk di lubang jarum. Ini sesuatu ibarat itu yang
pangapunten sangat sulit sekali. Kalau dia memang betul-betul sudah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sing wajib mboten dilakoni, naudzubillah. Padahal sing wajib niku kudu dilakoni. Demikianlah kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Mereka mempunyai tikar untuk tidur dari api neraka. Naudzubillah. Tikarnya itu dari api neraka, Pak. Ya. Saya malah teringat ada ustadz yang bercerita. Ini perkara tikar. Niku enten tiyang niku nak tidur di kasur yang empuk di hotel bintang 5 malah tidak bisa tidur, Pak. Karena memang dia itu biasa tidur di atas tikar. Sehingga kasurnya nganggur, ya. Ada orang yang tidur di atas tikar biasa itu pun bisa nyenyak. Ya. Kita tidur dimanapun insya Allah nyenyak, Pak. Jadi nah, ini ada tikar, Pak. Tikarnya itu dari api neraka. Dan di atas mereka ada selimut. Ya, selimutnya juga dari api neraka. Panas. Ya. Demikianlah kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat jahat dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang kecuali sekedar kesanggupannya. Ya, jadi sesuai dengan kemampuan kita bisa melaksanakan tersebut. Contohnya pun Pak Ustadz. Tiang nak sholat ki wajib. Neng nak loro napa nggih? Mboten saged berdiri kan bisa juga duduk, ya kan? Mboten saged duduk berbaring, gitu. Mboten saged berbaring nggih namung melemer ini mboten napa-napa. Yang penting sudah ada niat dalam hati sholat. Makanya saya kadang sedih. Ada orang sakit kok, dia di rumah sakit, kok sholatnya tidak semangat untuk memperbaiki kan? Artinya dia harus tetap sholat bagaimanapun keadaannya, ya, semampunya, ya, sesuai dengan kesanggupannya. Mereka itulah para penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Masya Allah, Bapak Ibu. Orang-orang semuanya merindukan Bapak Ibu nggih. Bismillah, saya berdoa kepada Allah di majelis ta'lim, majelis ilmu ketika turun hujan tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalil yang kedua, surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu dalam keadaan rugi, ya kan? Karena tidak memperhatikan adab kepada dirinya sendiri. Akhirnya rugi, Pak. Waktunya banyak yang terbuang sia-sia. Ada motivator itu mengatakan kalimat yang sangat nikmat untuk kita dengar, Pak. Seperti ini, Pak. Sesungguhnya waktu yang dimiliki seseorang itu sama. Tetapi cara memanfaatkannya itu beda-beda. Podo-podo 24 jam, tapi cara memanfaatkan waktu itu berbeda-beda. Orang yang bisa memanfaatkan waktunya dengan baik dan efisien, dia sukses. Tapi kalau orang tidak bisa memanfaatkan waktunya, terbuang sia-sia, maka dia akan gagal, ya. Maka jangan sampai kita itu melakukan sesuatu yang tidak memberikan manfaat, waktunya sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni. Di antara tanda kebaikan seorang muslim niku nopo? Meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat. Pak Ustadz nongkrong oleh neng yo aja suwe-suwe, secukupnya saja. Lah dijak ngopi Pak Ustadz, yo dintakke kopi ini mulai, ya gitu ya.
Kula nate jane nggih rada apa nongkrong sedilu kondur ning gandeng pun dibramelke wedang, nggo wedange panas. Terus kula ngomong, "Lah iki ngejak suwe." Lah niki pun digaeke wedang nggih. Diunjuk riyen nggih. Lah, ndak apa-apa. Yang penting secukupnya. Tidak sampai kita terlena. Waktu kita habis terbuang sia-sia. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, ya. Artinya di sini orang-orang yang yakin beriman kepada Allah, rukun iman yang 6, ya. Kemudian dia paham bahwasanya iman itu memang ada tingkatan, aslul iman, al-iman al-wajib, al-iman al-mustahab, ya. Aslul iman kan iman ala kadarnya. Muslim tapi mungkin fasik, Pak, karena dia mungkin masih melakukan yang namanya dosa. Ada juga al-iman al-wajib, orangnya disebut dengan mukmin. Dia itu melaksanakan perintah Allah nggih, sampun, kemudian menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang paling tinggi semoga kita, Pak, kita perjuangkan al-iman al-mustahab, seorang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, plus menjalankan sunnah saking baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pon sholat maghrib, sholat ba'diyah maghrib, pon sholat isya, nggih saged sholat ba'diyah isya, sholat tahajud, sholat sunnah yang lainnya, nggih, menjalankan sunnah dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nopo malih jenengan ngerjake tenggene wulan Rajab. Niki wulan apa, Pak? Bu, wulan apa, Bu? Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Ya. Terkadang mohon maaf, Pak nggih. Kita itu sudah siap-siap menyambutnya, tetapi umur kita tak sampai. Ada orang yang besok mau Ramadan, hari ini meninggal. Maka perbanyak doa kepada Allah agar umur kita sampai di bulan Ramadan. Ibni Adam innama anta ayyamun. Imam Hasan Al-Basri berkata, wahai anak-anak Adam, sesungguhnya Anda ini itu adalah kumpulan hari-hari. Kulama dhahaba yaumun dhahaba ba'dhu. Apabila hari itu berlalu, maka berkuranglah sebagian dari diri kita. Kalau kemarin hari Kamis, sekarang hari Jumat, berarti tandanya berkuranglah jatah umur kita. Kalau kemarin hari apa? Tahun 2025, sekarang tahun 2026, maka jatah umur kita juga berkurang. Kalau sekarang umur 60 tahun atau lebih, para ulama ngendika kudu ngati-ngati. Lah kenapa Pak Ustadz? Apa yang tersisa tidak lebih banyak dari yang sudah berlalu. Sisone pun boten kathah, Mbah. Neng boten ngertos ngantos kapan. Boten medin-medini to Pak Ustadz, boten. Memang ngoten niku sisane pun boten kathah bisa jadi. Tapi ada juga yang umurnya sampai 80 lebih, Pak. 90 tahun nggih enten. Masya Allah nggih. Ya kita doanya nggih umur panjang barokah pun ngoten. Karena ada orang yang umurnya panjang ning mboten barokah. Wis tuwa ya ora gelem ngaji, ora salat gitu, Pak. Ini umur panjang ingkang mboten barokah. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang semangat di dalam beramal soleh. Monggo jenengan ngejak pengajian. Wala niku pahalane kathah mau ngejak niku. Nggih. Jenengan ngejak rencang-rencange niku masyaallah pahalane kathah. Rencange dugi teng pengajian, jenengan insya Allah pikantuk pahalanipun, ya. Kalau kita menebar kebaikan, beramal soleh, ya, apalagi amalan yang pahalanya tanpa putus, yaitu amal jariah, ya.
Contoh napa misalipun masjid butuh napa niki, wah karpete pun elek. Nah, gantos karpet anyar. Wah, rebutan sing nukoke karpet. Masya Allah. Lah niki. Niki nak kangge salat terus jenengan tenggene alam kubur, niki jariah. Oh, masjidnya butuh napa mleh. Lah niku, napa mleh? Napa air? Warga Aceh membutuhkan air, ada yang sedekah air. Membangun apa namanya itu? Sumur bor. Ya, itu Masya Allah itu juga jariah, Pak. Selama air itu mengalir, maka bernilai pahala jariah. Maka kata guru kami, Pak Yai Haji Mustaqim niku nggih, umur kita terbatas, maka carilah amalan yang pahalanya tanpa batas. Paham nggih, Pak nggih? Umure awake dhewe niku terbatas. Golek ngamal niku sing pahalane ngalir terus nggih, tanpa batas. Ojo eman, Pak. Wong sing eman niku ciri-cirinipun merasa harta itu miliknya. Sehingga eman. Mengeluarkan itu berat. Coba kalau kita berpikir mindsetnya seperti ini, ya Allah, ini hanya titipan darimu ya Allah. Insya Allah mudah sekali kita mengeluarkan harta, Pak. Titipan kok. Napa dibeto tenggene kuburan boten gitu, namung titipan. Nggih. Maka manfaatkan titipan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sombong dengan harta, karena al-malu huwa adana darajati rizki. Harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Paling rendah, Pak. Paling tinggi sehat. Paling utama anak yang soleh dan solehah. Dan paling tinggi sempurna adalah ridhonipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dihafal kerian ben tenang. Rezeki yang paling rendah napa, Pak? Harta. Paling tinggi napa, Pak? Sehat. Paling utama napa, Bapak Ibu? Anak yang soleh dan solehah. Paling sempurna ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih niku jenengan apalke, insyaallah atinipun tenang. Bismillah ya, kita itu tidak sulit untuk semangat di dalam beramal soleh. Wa tawasau bil haqq, dan saling nasihat-nasihati di dalam kebenaran, berbuat ketaatan. Ya, sampaikanlah walaupun pahit, sampaikanlah yang hak adalah yang hak, dan yang batil adalah batil. Jangan ditutup-tutupi ya. Sampaikanlah apa adanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dakwah wa tawasau bil haqq. Kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Wa tawasau bis sabr, saling nasihat-nasihati di dalam kesabaran. Tengene ringkasanipun tafsir Ibnu Katsir niku intinipun kalih. Pertama, kalau ada orang sakit kita jenguk, wa tawasau bis sabr. Nomor kalih, kalau ada yang meninggal dunia kita takziah, kita layat, kita sholatkan. Niku kategori wa tawasau bis sabr. Ya. Napa malih tiyang ingkang napa, Pak? Guampangan. Nek ning desa niku ngarai guampangan, Pak. Nek wong loro langsung ayo tilik. Waduh, cepet niku. Enten tiyang ninggal langsung gercep, semangat ngurusi napa, nyiap-nyiapke napa, nggih. Syukur memandikan, mengkafani gitu, Pak. Menyolatkan, Masya Allah. Ini orang yang bahasanya, maaf nggih, maksud saya entengan lah. Bahasa entengan itu insya Allah dia akan dimudahkan juga urusan-urusannya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo males, Pak, nak bersosial niku, nggih. Jangan males, urusan sosial itu jangan males lho. Ini penting lho ya. Karena ada orang yang dianggap wonge salat yang masjid ning karo masyarakat kok ora tau kumpul. Lah ngoten niku lho. Kan sing mboten penak ngoten niku, Pak. Wonge rajin ngaji ning kemasyarakatan mboten nate dugi. Lho kan mboten enak to ngoten niku nggih, Pak nggih. Nggih. Jadi nak enten kumpulan nopo, nggih, nak saged jenengan derek-derek, nggih. Niku nggih salah satu bersosial. Ya ini penting ini hubungan kita dengan manusia, nggih.
Ya Mas ya, itu sering ngumpul nih Masnya ini. Ada acara mana kumpul, Masya Allah ya. Nah, dalam rangka bersosial. Dalil selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum yadkhulunal jannata illa man aba." Kalian semua akan masuk surga kecuali sing boten purun. Ya, enten sing boten purun iki. Ya. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang boten purun ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Man ata'ani dakhalal jannata wa man asoni faqad aba. Orang yang mematuhiku akan masuk surga. Maksudnya ngikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan masuk surga. Sedangkan orang yang mendurhakai Nabi, maka dialah orang yang enggan. Dia tidak ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia tidak bisa masuk surga karena dia mendurhakai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apalagi di bulan Rajab ini, Masya Allah Pak, momen yang tercatat di dalam sejarah dan selalu disampaikan, selalu diingatkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra dan Mi'raj, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh Sidratul Muntaha, ya. Kemudian para sahabat pada saat itu goyah keimanannya Pak, berat itu, berat loh Pak. Zaman dulu belum ada jet, pesawat sing buanter ngeten iki, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui lisannya yang mulia menyampaikan apa adanya yang dialami Rasul. Kemudian sahabat pada saat itu mulai goyah niku, iki tenan ora ngoten niku. Paham nggih Pak nggih? Lho, maaf lho, itu kalau tingkatannya kaya awake dhewe ngoten niku dan hidup pada zaman itu belum tentu loh Pak, belum tentu. Nah, makanya nunggu dulu. Siapa? Sahabat Abu Bakar. Orang yang terpercaya, orang yang punya nama, bahasanya punya nama, orang yang bijak. Kemudian datang ditanya, "Wahai sahabat Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini dan ini." Apa yang disampaikan Abu Bakar? Kalau yang bicara Nabi melebihi itu pun saya percaya. Kalau yang bicara Rasul melebihi itu pun saya percaya. Saya tanya Bapak Ibu nggih, nanti Nabi Isa alaihissalam turun jenengan percaya nggih Bapak Ibu? Percaya. Apa yang disampaikan Nabi percaya. Nanti Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal, jenengan percaya nggih Bapak Ibu nggih? Percaya. Apa yang disampaikan Nabi melebihi itu pun kita harus percaya. Dan nanti ada Al-Imam Mahdi yang akan memimpin kaum muslimin di akhir zaman dengan kepemimpinan yang adil, maka kita juga percaya. Lah belum terjadi Pak Ustadz, percaya. Nggih Pak nggih, yakin apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kok enten sing ngendika ngeten. Mereka itu menyampaikan sesuatu yang gaib, padahal kenyataannya mereka belum pernah ke sana. Niki kalimat yang membingungkan, Pak. Pangapunten, surga itu ada. Kita belum ke sana. Tapi karena iman kita yakin. Lah kok enten sing ngucapaken tiang ngomong ke akhirat padahal urung tahu neng akhirat. Dan ini sesuatu yang keimanannya, kalau orang bicara seperti ini dipertanyakan Pak, keimanannya mereka itu ya. Dan ini bisa menggoyahkan, apalagi yang ngomong tokoh besar ini, hati-hati ya. Jangan sampai lidah kita itu menyebabkan kita terpleset ya. Dan itu termasuk perbuatan yang dosa ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Kullun nasi yaghdu fabaiun nafsahu famu'tikuha au mubiqaha." Setiap orang di pagi harinya itu laksana menjual dirinya, lalu ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang mencelakakan dirinya. Jadi tiang niku nak mlebet dino esok niku Pak nggih,
niku enten sing pangapunten menjual dirinya lalu membebaskannya, maksudnya di sini dia itu melakukan kebaikan, dan ada pula yang mencelakakan dirinya. Mungkin dia berbohong, mungkin dia mencuri, mungkin dia menipu, mungkin dia berbuat dosa yang lainnya, ya kan? Maka sebenarnya kalau orang pagi hari itu biasanya aktivitasnya kemana, Pak? Ya kadang ke pasar, kadang bekerja di mana ya. Ya tempat yang sebenarnya Nabi itu kurang senang, yaitu ke pasar, karena banyak sekali sesuatu yang mungkin ketidakjujuran, ya. Maka atau sesuatu yang menimbulkan banyak orang itu bisa berdosa, ya. Sehingga kalau jualan itu yang penting jujur, Pak. Apa adanya. Jenengan mangendiko apa anane. Nak barangnya apik nggih jenengan sanjang apik. Nak barang elek jenengan sanjang Pak niki enten eleke ngeten niki. Nah, jenengan mang tawar pinten lah ngoten niku. Jadi apa? Sampaikanlah apa adanya. Kemudian setiap muslim juga meyakini bahwa kebersihan dan kesucian jiwa merupakan pengaruh dari kebaikan iman dan amal soleh. Nah niki Pak, nggih. Jadi saya teringat ngeten Pak. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya. Artinya ngeten. Kesolehan anak itu bergantung kepada kesolehan orang tuanya. Ya. Jadi kebersihan hati kita, ya, tergantung juga kebaikan iman dan amal soleh kita. Dan ternyata itu juga bisa berpengaruh kepada anak kita. Ya. Mula nak wong tuane soleh, insya Allah anaknya nggih saged soleh. Maka kita contohkan di rumah Pak. Karena keteladanan niku sesuatu yang tidak terucap tetapi terajarkan. Terkadang anak itu tidak butuh kita perintah. Karena terkadang anak itu cukup melihat kita melakukan kebaikan, insya Allah dia akan meniru. Ya. Oh bapakku biasanya neng masjid, ya kan? Itu insya Allah semoga anak meniru. Oh bapak saya biasanya tahajud, oh insya Allah semoga anak bisa menirukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini kita saya dalil nggih Pak nggih. Di dalam surat Hud ayat 114, wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail. Innal hasanati yudhibanas sayyiat. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Jadi permulaan malam ya kita sholat ya. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan yang buruk. Kemudian dalil yang terakhir ya ini pas ittaqillaha haitsu ma kunta. Ini sering dibacakan para dai biasanya kalau pas ngisi pengajian. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Wa bisayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada, Pak. Saya teringat menyampaikan hadis ini di depan para nabi, Pak. Ada sekitar 300 narapidana. Dan sebenarnya saya sampai detik ini masih ya insya Allah nggih, diharapkan bisa mengisi kembali ke sana, cuman belum saya kasih waktu. Kata petugasnya, Ustadz kabari mawon sehari sebelumnya. Nanti insya Allah kita siapkan. Di lapas Boyolali. Waktu saya ngisi di sana ada sekitar 300-an lebih narapidana. Nah, saya sampaikan di sini, Pak. Wa bisayyatal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan buruk kita di masa lalu itu dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan saat ini, Pak. Nak dhisik kula lan panjenengan niku pangapunten nate nglakoni elek, sakniki tobat dirubah berbuat baik dan terus berbuat baik, beramal soleh yang harapannya apa? Kebaikan yang kita lakukan saat ini bisa menghapus keburukan kita di masa lalu.
Kalau dulu mas-mas berbuat jelek, sekarang tobat, semoga melakukan kebaikan itu bisa menghapus keburukan kita di masa lalu. Mohon maaf Bapak Ibu nggih, semuanya di sini itu tidak ada yang tidak melakukan dosa. Pasti pernah. Dan ada ulama mengatakan andai saja dosa itu bau, maka tidak ada orang yang mau mendekati kita Bapak Ibu. Ini maha baiknya Allah, ini maha rahman rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sayang kepada kita Pak. Nah kalau dosa itu mengeluarkan bau itu gimana? Pasti orang itu akan moh, bahasanya gini, apa Pak? Tidak mau mendekati kita karena mengeluarkan bau tadi. Tapi Allah itu menutup aib kita, saking sayangnya Allah tutup aib kita Pak. Mohon maaf Bapak Ibu ya Allah. Jenengan saat niki ningali kula niki kaya ustad atau ngisi taklim, tapi jenengan boten ngertos Allah itu sudah tutup aib saya. Yang dulu saya melakukan dosa dan hanya Allah yang tahu, kemudian Allah tutup aib saya Bapak Ibu. Dan mungkin sekarang terlihat baik dan harapannya tidak hanya terlihat baik di hadapan manusia, tetapi insya Allah semoga kita berusaha terlihat kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha baik maksud saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena niat ingin dipuji. Karena berharap kepada manusia itu ujung-ujungnya mengecewakan. Nggih mboten Bapak Ibu. Jenengan nate ngarep-ngarep Bu. Nak ngarep-ngarep kalih menungso niku kata-katae niku enten yang mengecewakan. Tapi kita cukuplah berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, niku dalilipun sampun selesai lah. Intinipun pripun? Untuk memperbaiki, meluruskan dan membina jiwa agar menjadi bersih dan suci, bisa diambil langkah-langkah berikut. Nah, intinipun niku wau dalil-dalil sing penting kita berusaha menyucikan jiwa, Pak. Membersihkan hati kita, ya. Ini ada langkah-langkah, Pak. Di sini ada 4 tobat, muraqabah, merasa diawasi, muhasabah, mujahadah. Oh, nggih, betul. 4. Tobat, muraqabah, terus muhasabah, mujahadah. Nggih. Kula wangsuli mulih ben apal. Tobat, muraqabah, muhasabah, mujahadah. Mujahadah niku sungguh-sungguh. Dan insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf karena waktunya sudah hampir isya nggih. Kita istirahat dulu. Ya, mohon izin karena saya dari 2 hari kemarin masih terus perjalanan ya, safar. Ya, Rabu malam baru sampai ke Indonesia. Kemudian Kamis itu sudah ke Semarang. Ini saya tidak bisa ngajar Nak, mohon maaf ya Nak ya. 3 hari saya tidak masuk pesantren ini karena belum pulang. Kemudian Jumat, alhamdulillah sudah ke aktivitas di Boyolali, kita di Sambi. Mohon doanya Bapak Ibu, semoga saya juga mendoakan panjenengan dipun paringi sehat sedoyo, nggih. Sehingga sehat kita manfaatkan untuk semangat di dalam beramal soleh, nggih. Sehat kita manfaatkan dalam kebaikan dan semoga insya Allah kita dimudahkan wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Allahumma rizukna taubatan nasuha qoblal maut, dan semoga kita juga diberikan nikmat taubatan nasuha sebelum maut datang menjemput kami. Matur suwun, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.